Dulur kembali di podcast Judas, jurnalis Dewan Surabaya. Kali ini narasumber yang cukup dikenal di seluruh warga masyarakat kota Surabaya karena beliau sudah lama menduduki gedung DPRD kota Surabaya. Kita hadirkan Bapak Haji Budi, Bapak Haji Budi Laksono. Selamat, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Sampai grogi Budi jadi Bude. Gak apa ya? Kebiasaan buleg. Iya, benar. Inilah dia Bapak Haji Budi Laksono yang biasa disapa bahkan warga masyarakat di Surabaya khususnya sering menyapanya Bulex. Gitu. Kebetulan hari ini tema kita masih di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita coba mengangkat pemberdayaan ekonomi menengah, bawah, dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Kebetulan Pak Budi Laksono ini atau kita biasa disebut yang sering dipanggil Pak Bulex, beliau ada di Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya dan beliau juga salah satu yang menekuni UMKM dan terutama ekonomi di kalangan masyarakat. Pak Bulek, ini pertanyaan saya cukup simpel, tapi mungkin nanti bisa dijawab secara simpel juga dan tentunya tidak mengurangi makna dari jawaban itu dan pertanyaan itu sendiri. Pertama, apa makna kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Ya, ya. Jadi kalau terkait dengan kemerdekaan ya, apalagi ini masalah ekonomi ya, eh, dalam tanda kutip merdeka itu pasti sesuatu yang setidaknya sudah menjadikan eh, kebebasan ya, menjadikan kita sejahtera ya. Jadi setidaknya kita ini harus bisa benar-benar merdeka yang sejatinya merdeka. Jadi kalau ngomong UMKM itu kan tentunya banyak ya di dalam kegiatan-kegiatan UMKM ini yang benar-benar terasa belum merdeka. Nah, ini kan ya belum merdeka. Jadi upaya-upaya itu tentunya gimana setiap warga Kota Surabaya ini benar-benar di dalam meningkatkan perekonomian atau UMKM ini mendapatkan dukungan sehingga menjadi benar-benar warga Surabaya ini di dalam tingkat perekonomian atau di dalam mungkin UMKM-nya ini benar-benar dirasakan bisa menjalankan dan mendapatkan penghasilan. Kalau merasa ini di dalam perekonomian, di dalam yang namanya usaha UMKM ini masih tersendat-sendat, nah ini adalah tugas kita bersama untuk mengangkat gimana perekonomian dari warga masyarakat Kota Surabaya, tingkat kesejahteraan dan upaya-upaya untuk meningkatkan yang namanya penghasilan ini bisa benar-benar terwujud. Nah, ini yang nanti yang dimaksud dengan makna bahwa benar-benar kita itu sudah bisa merasakan menikmati kemerdekaan. Nah, ini foto-foto yang namanya apa ya? Sinergi ya, kolaborasi, kerjasama. Kan seperti itu. Merdeka sejahtera itu hak warga sebenarnya. Secara otomatis itu Merdeka untuk sejahtera kan gitu, iya, hak warga masyarakat. semuanya, tetapi apakah benar-benar sudah merdeka? Catatannya kan gitu ya. Nah, dalam tanda kutip yang merdeka itu yang seperti itu tadi bahwa semua itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan UMKM jalan sebagai apa kita berusaha mendapatkan dukungan kan ya tempat-tempat. Jadi tingkat perekonomian ini hidup juga kesejahteraan masyarakat ini nampak sehingga iya nampak meningkat ada penghasilan dan ada jaminan gitu, dalam hal kesejahteraan tersebut. Ini yang mungkin makna ini ya mungkin dari sudut pandang kami lah ya. Seperti itu mungkin kan beda-beda ya, tapi
Ini dari sudut pandang kami seperti itu. Terus di momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini apa sih dorongan untuk UMKM nih? Mungkin Pak Bulek bisa beri jawaban untuk kita semua. Kalau dorongan ya, itu sebenarnya kalau untuk UMKM, jadi kehadiran dari pemerintah kota itu benar-benar diharapkan. Dalam hal untuk meningkatkan yang namanya produktivitas, ya, dalam hal meningkatkan yang namanya penghasilan, juga tentunya upaya-upaya menempatkan itu tanda kutip ya, ada contoh event-event ya, event-event yang sering ya, ini dilibatkan. Terakhir kemarin Surabaya Great Expo Iya, di Grand City. dijamin. Tapi jangan dijadikan kayak nanti justru memberatkan. Memberatkan itu begini, saya melihat ya, kalau untuk jaminan itu usahanya ya mungkin kalau dihitung-hitung dengan taraf keuntungan oke. Tetapi nanti jaminan sewa dan lain-lainnya ini akhirnya yang iya akhirnya ya apa ya? Akhirnya agak enggan lah, akhirnya kan seperti itu ya. Tapi kalau dikasih semangat, dikasih tempat yang bagus, ada pameran-pameran yang kemarin itu benar-benar ditata. Saya yakin ini adalah upaya untuk meningkatkan dalam hal ini apa perekonomian ini. Artinya kehadiran pemerintah Kota Surabaya dalam ini pemerintah lah itu sangat penting dan berguna, sangat ditunggu-tunggu juga bagi para pelaku UMKM di Surabaya ya. Kehadirannya itu sebenarnya itu setidaknya mengedukasi. Kalau kita ngomong tinggal di Surabaya, itu kan juga banyak pengusaha juga yang diajak untuk kolaborasi, membantu, kan ya. Kalau ngomong UMKM, ngomong merdeka, ngomong yang saat ini, coba perputarannya itu dilakukan oleh pemerintah kota sendiri. Mohon maaf ya. Kita ada usaha, upaya, ya perputarannya secara otomatis daya jualnya ya di sekitaran ini dulu. Yang memberikan semangat, support supaya benar-benar bisa ini jalan. Kadang kita punya program pemerintah. Ya kalau ini kan sudah jalan ya, tetapi awalnya itu pelatihan. Misalkan ya, sudah bisa, sudah menguasai, bahkan tanda kutip ya, ada yang disediakan peralatan. Iya, Ya, betul. ada yang mungkin karena pinter dia berusaha sendiri. Iya. Tetapi di dalam menjual produknya susah. Apa arti dari tadi yang mungkin menjadikan program mengajak warga masyarakat untuk bisa aktif usaha sebagai pahlawan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya ini sudah terngiang-ngiang dengan keuntungan. Tetapi setelah dalam hal pemasaran ini yang mungkin. Contoh juga banyak yang sukses, juga banyak yang mungkin yang nampak yang sukses ya, di branding dengan kemasannya, dibantu pemasarannya. Apakah ini merata? Nah, yang saya maksud ini, upaya sudah menyiapkan semuanya, tetapi upaya-upaya untuk meningkatkan dalam hal semangat, kepuasan mereka pelaku UMKM yang memang diwajibkan oleh pemerintah kota, setiap warga masyarakat itu harus berusaha, ya disupport, didukung. Macam-macam nanti ya, dukungannya macam-macam ya, mulai dari permodalan, perizinan, kemudahan perizinan itu yang paling ini, nggak bayarlah kan gitu ya. Jangan sampai ada terngiang, wah ngurusnya susah masih bayar ini. Harus diberikan apa kelonggaran semuanya. Bisalah, saya rasa dengan upaya-upaya itu bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang lain juga.
Karena kita diuntungkan Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan, Iya. bahkan sekarang industri itu kalau itu bisa terintegrasi dengan UMKM, sebenarnya bisa diuntungkan dengan adanya itu jasa perdagangan dan industri itu ya Pak Bulek ya. Iya, kalau kota, jasa, Bahkan dan industri manufaktur, perdagangan ya. perdagangan. Kalau industri, kita ngomong industri, sekarang industrinya badangkang semuanya. Sudah banyak Surabaya. Kita kasih semangat Pak Bulek ke industrinya biar naik terus. Nggak, Iya, karena iya, kalau betul. ngomong industri, Iya. lahan sudah tidak ada, tuntutan dari upah, ini kan ya, dengan daerah lain ini kan beda. Makanya banyak ya, mereka itu yang sudah besar di Surabaya, dulu kan ada kawasan-kawasan industri rumput yang lain. Sekarang ya cuma bergeser. Tetapi saya nggak melihat yang industrinya. Ini kawasan Tetapi jasa saya melihatnya perdagangan. ini apa ya, masyarakatnya untuk berusaha bangkit. Nah, gitu ya, untuk meningkatkan taraf ekonomi. Betul. Itu. Melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Macam-macam, mikro, kecil, menengah, upaya apapun. Karena mohon maaf ya, kalau kita benak kita sendiri aja, wong kita nggak membuat produksi aja lah. Kalau kita diajarkan mindset kita, diajarkan untuk jiwa-jiwa usaha, udah pakai HP online itu loh selesai. Bahkan keuntungannya lebih banyak kalau dia punya tahu cara strategi di dalam sekarang lagi booming apa, lagi ngetren apa. Nah, ini memang nggak apa ya, sesaat memang ya gitu. Saya itu kemarin suka bunga, ya kan. Saya lihat bunga-bunga yang lagi ngetren. Saya otomatis banyak kan. Saya mengikuti. Loh mereka ini kecil-kecil tapi bisa Jalan, bisa maksimal. maksimal. Nah, Itu maksimal. UMKM itu termasuk itu. Iya Pelaku kan? usaha bunga. Iya kan? Kecil dia jualan, ambil di sini di online di TikTok kan. Kalau ini ditanamkan juga, diedukasikan, diajak masyarakat dalam hal mungkin ada seminar-seminar atau mungkin ada kayak yang sudah UMKM itu di BIMTEK ya, dikasihkan cara-cara yang dalam hal bisnis dengan medsosnya. Ini kan memang butuh orang-orang pendamping. Kalau kemarin itu saya sampai begini, mengajak anak-anak remaja, anak-anak Gen Z, ya, atau mahasiswa. Ini kan kosong Mas Ian. Nah, ini kalau dilibatkan, saya yakin mereka ini pasti akan membantu dengan cara-cara berproses di dalam pemasaran. Cara-cara membranding dengan daya tarik, dengan konten-kontennya. Nah, ini pasti. Nah, ini sebenarnya sudah sangat membantu di era saat ini. Ini didebatkan semuanya. Agar Surabaya ini benar-benar ikut turut serta semuanya. Dari kalangan mahasiswa, dari pengusahanya, ya kan, dari pelaku usahanya sendiri. Pemerintah kotanya menjamin kan ya perizinannya. Ada Bank Surabaya yang juga kan yang harus juga dalam hal permodalannya itu bagaimana. Membuka akses permodalan Iya, itu kan paling dasar, paling pokok lah hal-hal seperti itu. Masyarakat itu kadang contoh ya, misalkan begini, dikasih usaha, yang ditanya apa pasti? Mana modalnya? Mana? Ditanya bukan keuntungan. Modal. Dia enggak berpikir, oh pasti untung di sini. Pasti tanya dulu. Nah, upaya-upaya. Coba itu sudah ada modalnya, sudah ada yang mau beli. Ya, masyarakatnya sangat seneng banget kan, sangat membutuhkan hal yang seperti itu, sangat menunjang dalam kehidupan dia selama ini melakukan aktivitas menjalankan usaha kecil-kecilan tersebut. Tantangannya apa nih menurut dari kacamata Pak Bulek dalam masyarakat untuk mengembangkan ekonomi gitu selain UMKM gitu kan? Tantangannya apa nih Pak Bulek? Jadi gini ya, kalau kita ngomong untuk mengajak masyarakat, ya kan,
mengajak itu tadi kan gitu loh. Pemerintah itu punya program, tapi gimana program ini setidaknya benar-benar jalan. Ini tantangannya kan cuma ini aja. Apa yang paling utama ya, itu tadi yang saya sampaikan awal itu pertama dengan modal usaha. Kemudahan dalam hal perizinan. Kan seperti itu ya. Mengajak dari warga masyarakat yang ahli. Ahli ini macam-macam. Ya kan? Ahli mendesain, ahli untuk membuat konten, ya kan? Ahli dalam strategi marketnya, kan ya? Atau sistem keuangannya yang mungkin juga harus dibenahi. Kadang warga masyarakat itu lucu. Untung sedikit, gaya hidupnya sudah naik, ya. Nggak nampak, tiba-tiba modalnya nggak ada, ya kan? Sudah misalkan, ya harus sederhana lah, sederhana. Jadi sudah kelihatan untung, besok sudah makannya di rumah makan, kan gitu ya? Iya, betul. Kan seperti itu. Oh beli apa, kepingin diakui lah, aku sudah sukses. Wah bajuku sekarang sudah yang kan seperti ya. Ini modal. Tapi kalau jalan ya ini hak mereka dalam namanya ya meningkatkan dari performanya kita sendiri ya. Performan kita sendiri, wong aku sukses kok, kan ya. Ini sudah nampak. Tetapi gaya-gaya ini yang harus diingatkan kepada warga masyarakat. Lek wis untung, manajemennya itu bagaimana, kan seperti itu. Berarti sebenarnya tantangan kedepannya memanage keuangannya sendiri dari pelaku usaha. Di antaranya itu seperti itu, poin-poinnya seperti itu. Poin-poin gimana caranya ini ada sudah usaha ini jalan, sudah dibantu dari anak-anak mahasiswa, tetangga yang sudah mau mengonten, kan banyak juga ya, yang gaptek juga ya. Nah, untuk jual, tapi enak makanannya. Itu kan gitu ya. Kadang kita beli makanan di suatu tempat di pojok, kita merasa nikmat, punya langganan. Dia merasa cukup. Aku buat makan cukup. Coba, ini mengajak yang lain. Loh kan bisa seperti rumah-rumah makan besar yang punya brand. Jangan sampai kalah dengan brand-brand yang wah sudah apa ya kekuatannya itu sudah Raksasa. kekuatan iya pakai franchise-nya itu sampai nilainya omsetnya seperti itu ya tumbang Iya. semua. Juga ada aturan-aturan pembatasan juga Mas yang terkait dengan ya kalau ada usaha ini masuk harus ada usaha yang sama itu kan juga harus dievaluasi kan ya gitu loh. Saya nggak menyinggung yang, yang lain lah gitu loh. Masa sudah ada toko ini sampingnya ada ini. Bahkan saya yang sering dalam catatan saya ini agak diskusi agak melebar ya. Jadi begini, ada aturan di mana SWK. Ini kan Sentra wisata kuliner. ya, bagian dari UMKM toh? Betul. Ya. Tapi di sebelahnya tiba-tiba ada kafe-kafe modern. Yang sekarang sedang menjamur kan gitu. Milih mana? Pasti cari ada yang tempat nyaman, wifi-nya, gitu ada ini. SBK-nya Ditinggal kan gitu. kasihan ini retail yang benar-benar punyanya warga masyarakat Betul. yang tarafnya menengah ke bawah Betul. untuk jual di sana. Tapi mereka kafe-kafe bisa mendesain. Sama saya punya berpikir begini. Gimana ya cara UMKM ini, pedagang-pedagang ini didesain seperti itu? Betul. Kalau itu didesain dan itu rame, akan bertahan. Dan ini akan diketok tularkan. Tetapi kalau yang lain diberikan kebebasan, hancur loh. Sama loh, dia nggak ada pajak-pajak yang sudah diambil oleh PAD-nya, nggak ada itu, masih belum itu. Betul. Nah ini kan dari berbagai apa ya, masukan-masukan ya. Kita di komisi itu kan kadang banyak mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Dan itu real. Sekarang ini Iya sedang makanya keluhan gimana seperti itu. upaya-upaya kita pemerintah kota, saya sebagai DPRD juga selalu mendengarkan masukan-masukan terkait untuk mengangkat ya. Nah, ini benar-benar merdeka yang saat ini perekonomian UMKM kan ya. Ini butuh yang namanya
kita semua ikut terlibat. Artinya masyarakat kita, Surabaya sebenarnya sudah memerdeka secara ekonomi dengan keberadaan SWK itu sentra wisata kuliner, di mana kebanyakan pelaku usahanya warga sekitar, yang rata-rata atau warga Ini masyarakat. saya potong lagi. Nggak apa-apa. Nah, jadi gini, SWK itu kalau Ini menarik karena SWK kebanyakan masyarakat yang menengah ke bawah yang perlu peningkatan taraf ekonomi. ini karena kita seringnya mendapatkan masukan ya. Kalau ada SWK, mestinya ini usulan dari masyarakat. Pak, di situ loh Pak buat SWK itu rame. Jangan punya program ada lahan kosong dibuat SWK. Tanpa melihat atau mengevaluasi dulu, mengedukasi Area potensi masyarakat. Belakangnya kuburan, sampingnya kali ya, tepatnya jalan raya memang ya, nggak ada space untuk ini. Bahannya SWK yang ini. Lah ini gimana upaya-upaya kita? Mereka ini kan ahli, punya produk, jual makanan-makanan yang khas juga. Tapi enggan, karena jauh, sepi, di pojok. Coba cari tempat yang mungkin yang bagus. Mau merdeka, pasti merdeka ini. Tuh, kan gitu. Oh bangga. Coba beberapa daerah, sampean skala perbandingan. Ada yang SWK-nya itu, wah wis, punya, saya tanya itu punya tabungan, kas. Bisa menyantuni sendiri kegiatan-kegiatan sosialnya, dia bisa. Tapi yang sepi, banyak yang hengkang jadinya malah. Ini perlu dilatih. Jadi ada juga yang istilahnya begini, mereka itu asal minta. Ini saya juga, mohon maaf ya, saya ini beban juga. Ada warga masyarakat, Gak apa-apa. Pak, aku tolong Pak, Bu, tarikan setan SWK, ya kan? Iya. Setelah jual di sana, enggak laku. Nah ini perlu, bukan asal-asalan mereka ini terus jualan. Ditanya dulu kamu jualan apa, diincipi rasanya bagaimana, harganya berapa. Kalau enggak ya dilatih, didatangkan supaya bisa enak. Kalau enak, murah, tempatnya nyaman, yakin saya datang walaupun tempatnya hal seperti SWK ini. Saya merasakan ya di Dharma Husada itu menunya juga lumayan. Di Beratang ramenya ada tempat yang seperti itu. Ada skala-skala pembanding. Tapi yang kecil, aku kepingin ya kayak di tempat itu rame. Gimana caranya ya bisa rame seperti itu? Padahal sudah kita berusaha membuat kegiatan event di situ juga. Jadi saat event aja gitu loh. Besoknya sudah kosong lagi. Ada juga UMKM yang di Kerembangan. Itu mungkin karena wilayah saya ya. Ada tempat futsalnya juga. Menarik toh sebenarnya. Mestinya kan. Harusnya ramai SWK-nya. Mestinya. Habis olahraga. Sore sudah tutup. Kadang kalau ngomong futsal kan sore kan bisa dibuat ini, dilarang bawa makanan, minuman, ya kan, untuk UMKM. Kan seperti itu. Nah, ini cara-cara yang seperti ini, keterlibatan kita. Tidak boleh tutup mata. Apalagi kalau kita ngomong dari urut-urutan dari pemerintahan, lurah, camat ini juga harus ada keterlibatan untuk mengawasi supaya rame, produknya dibeli, rapat-rapat ini dipakai. Padahal sekarang ini dengan kecanggihan teknologi, pemasarakatan bisa dilakukan di mana saja. Ini apa sih yang sebenarnya yang kurang minatnya dalam tanda kutip ya? Saya pikir banyak juga UMKM yang memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya kan seperti itu. Termasuk UMKM kita Pak Bulek itu kan harus mempunyai ciri khas produk kita sendiri kan gitu, dan itu nanti akan dibeli oleh masyarakat. Ini dampaknya terhadap digital pemasaran seperti itu sama dampaknya pembelian produk lokal kita sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat. Kalau kita ngomong produk ya, produk itu sebenarnya
kalau kita bercerita urut-urutan ya, dari zamannya Bu Risma ya, Iya. ada produk yang benar-benar UMKM tapi bisa mendunia. Oke. Ada yang ekspor. Ya. Ada yang produk UMKM tapi didesain itu rame walaupun tidak ekspor dengan lokalnya ya. Ada yang diam ya, tetapi hidup. Iya. Seperti kerjasama dengan pemerintah kota. Kue-kue Iya. itu rapat-rapat itu digilir. Binaannya Pemkot lah Iya. ibaratnya. Iya, Ada yang memang di tempat setelah dibina tempatnya rame hidup. Tapi ada juga yang dibantu ternyata produk-produk ini sudah diekspor. Atau wali kota sekarang punya program di mana setiap ada usaha, ada hotel, Iya. ada yang lain itu Supply. iya apa kayak peralatan-peralatan sarana-sarana misalkan kayak sabun, sandal. Yep. Itu kan selimut atau yang lain. Itu kan juga harus UMKM juga. Betul. Nah, ini kalau dilibatkan semua Jalan sudah. jalan. Betul, Ini catatan. Dan kalau kita ngomong contoh satu aja ya. Karena saya di Komisi B ya. Iya. RPH. Ya. Iya. Itu juga sebagai pengontrol harga. Ya kan? Coba kalau misalkan rumah makan besar itu harus ambil daging dari RPH. Sangat besar sekali keuntungan Ini RPH contoh. Gitu. Iya. Contoh ya, tapi kan nggak bisa monopoli seperti itu ya, Betul. itu hak ya, Iya. dengannya harga. Iya. Itu sama program produk-produknya dari UMKM yang kecil-kecil itu kalau sudah diinstruksikan, Iya. jalan lah kita, pasti hidup lah kan loh untuk apa UMKM-nya. Iya. Jadi mulai tempat, mulai strategi, Iya. mulai apa cara untuk pembuatan makanan, Iya. ini didampingi, Betul. permodalan, Betul. perizinan. Loh, kalau ini benar-benar pemerintah kota ini benar-benar sudah bisa mengendalikan itu semua, saya yakin benar-benar Surabaya sudah mandiri. Secara ekonomi. Iya, mandiri, berdapat penghasilan sendiri, dan sudah tinggal melihat aja perputarannya itu dari di dalam kota Surabaya sendiri. Transaksinya cukup besar sebenarnya dari UMKM kita juga. Ya, Itu besar. kan jenisnya macam-macam, ya kan? Kadang, mohon maaf ya, sekelas makanan kalau rame ya omsetnya bisa juga besar lah. lebih ya besar ya dengan hitungan karena makanan kan tiap hari kan. Ada memang kerajinan. Nah, kerajinan ini kan juga butuh waktu di pameran, di ini. Tetapi kan betul. Masih ada upaya itu tadi cara gimana dibantu dalam hal proses pemasaran melalui online, melalui apa ya pertemanan. Nah, ini yang mungkin bisa membantu lah ya. Iya. Oke, benar itu. Bagaimana ini Pak Bulek, bagaimana semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai kemerdekaan dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat? Ini semangat ini gotong royong ini benar ini. Karena kota Surabaya terkenal dengan gotong royongnya ini. Iya, jadi kalau dengan apa gotong royong ini tidak lepas dari kemitraan. Oh. Iya, namanya gotong royong itu kemitraan. Jadi ada dari pelakunya, pelaku usaha, dinas koperasi, pemerintahannya. Ya, juga kalau dinas koperasi ini secara otomatis akan membantu ya, membranding, ya, atau dalam hal gimana cara meningkatkan upaya-upaya itu, dan juga dari masyarakatnya sendiri. Contoh ASN-nya diwajibkan ya, kita diwajibkan untuk membeli produk-produk di mana ya ini tetap tidak boleh tebang pilih ya, namanya gotong royong ya. Betul. Tapi yang kecil-kecil ini ya tetap ya, jangan sampai ada kedekatan. Masyarakat itu kadang, mohon maaf, bola kusik lah.
Si dekat sih lah kan gitu kan. Itu kalau di Si kenal prinsip dhisik gotong lah. royong jangan Iya. jangan ada hal-hal seperti itu ya. Di sisi lain banyak masyarakat, ada beberapa yang WA ke saya juga. Oh ya. Pingin waktu ada pameran di balai kota, gimana cara. Nah ini kan melalui lurah, Iya, camat untuk pendataan bisa masuk di sana. iya. Betul. Nah, ini juga upaya-upaya ini benar-benar apa ya, selektif, jangan tebang pilih, gitu loh. Karena dari tingkat kedekatan itu biasanya mereka-mereka ini mereka yang biasa komunikasi. Tapi mereka yang jualan-jualan itu setelah itu cuma contoh, nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Genteng, banyak yang warga Genteng sendiri itu yang kepingin jualan tunjungan ini, sama banyak, Betul. gitu loh. Iya. Tapi kan diselektif. Nanti di masyarakatnya baru ada omongan, ya omongannya, lo itu kok bisa, Iya. aku kok nggak bisa, saya tuh ngajukan lama, timbul fitnah, mau apa jualanmu gini, tuh dikasih semangat dong. Kamu jualan apa? Ayo kita coba nanti apa dititipkan di ini diajak. Jangan dipatahkan. Nggak bisa ya nggak bisa. Atau digilir rutin. Tuh. Ini catatan-catatan ini yang tentunya dengan semangat gotong royong Iya. warga masyarakat ini setidaknya bisa membantu lah. Ini berlaku dimanapun ya. Betul. Di namanya dinas koperasi ya. Di gotong royong. Gotong royong itu kan macam-macam membangun juga ya. Bersama-sama. Nah, kalau memang di situ sepi, ayo gotong royong supaya SBK UMKM ini, pasar ini itu diramikan. Ini yang Mungkin paling bahasa sekarangnya sinergi lah ya. sinergi, Nah, itu. saling membantu. Ya. Ini catatan ini yang paling penting. Oke, menarik. Terus menurut Pak Bulek, bagaimana cara mewujudkan kemerdekaan ekonomi bagi masyarakat menengah ke bawah di Surabaya? Ini lagi-lagi menengah ke bawah ini. Iya. Ya, memang itu yang harus di-up untuk kesejahteraan ekonominya. Ya, kalau ngomong kesejahteraan ekonomi itu ya tadi sebenarnya ini sudah kita ulas yang dari atas tadi ya. Jadi mereka ini tetap dibantu dalam hal apapun. Supaya bisa benar-benar sejahtera. Ya, yang kita kupas dari awal tadi. Iya. Mulai macam-macam. Banyak Cara-cara ya permodalan juga. Cara-cara pemasaran supaya dia laku. Cara-cara dalam hal mungkin pelatihan-pelatihan yang supaya menarik kan ya. Digital marketing. Iya, semua itu yang catatan-catatan itu yang paling penting untuk bisa dari UMKM ini benar-benar bahagia lah. Bahagia. Temanya kan benar-benar merdeka. Belum ini ya, belum merdeka. Si kurung payu. Si menteri-menteri. Kan itu ya. Menteri-menteri ya kapan itu ya merdekanya? Harapannya kita ini, tema ini adalah tema kemerdekaan. Di mana tema kemerdekaan itu ya mandiri. Cara ekonomi gitu. Iya. Untung. Kalau sudah untung, terus gak utang-utang kan merdeka. Tapi walaupun itu permodalan masih utang-utang, nah itu ya ditoto kembali sifat sederhana kita. Nah, itu yang penting. Iya, itu tadi yang dari awal tak sampaikan, enak titik wis klambine tuku sing nyar. Batin entek. Makanya nang restoran. Lah iya mangane terus ngejak dulu nang restoran, gak kroso. Tapi kalau sudah memang jalan, nah ini itu terserah ya. Tapi sekali lagi dukungan dari pemerintah kota itu sangat penting ya bagi pelaku usaha dan masyarakat. Itu dukungan itu sudah terus dilakukan. Upaya-upaya, cuma kadang mohon maaf ya, namanya netizen ya masyarakat. Ono pameran ngono, jarine apa? Masyarakat entek-entekno biaya. Loh, tapi kan mereka menyiapkan pameran-pameran untuk UMKM. Ini kan jelas ya, untuk pameran. Tapi titik-titik
ketono duit event. Tapi sebenarnya ini mengangkat. Kalau nggak ada seperti itu, sama sebenarnya. Ayo coba di tempat-tempat SBK atau yang lain, kalau mungkin ada sering event, kan sama toh. Oh sering event, padahal itu cara sehingga bisa berjualan. Nah ini yang paling utama itu. Bahwa Oke. dukungan yang seperti itu sebenarnya sangat penting dengan upaya-upaya dalam hal meningkatkan apa strategi lah itu termasuk bagian strategi. Oke. Terima kasih banyak Pak Haji Budi Leksono atas perbincangan kali ini. Demikian dulu podcast Judes kali ini. Sekian,